lagi. Baru-baru ini Bambang Tri, putra mantan Presiden Soeharto, menggugat ke PT UN soal pencekalannya. Kenapa ia dicekal? Atas permintaan Kementerian Keuangan lantaran masih ada hutang yang dia belum bayar sejak hampir seperempat abad yang lalu, yaitu persoalan SEA Games ke-19 tahun 1997, di mana beliau sebagai ketua atau pemimpin konsorsium untuk penyelenggara perhelatan SEA Games itu. Nah, banyak teman yang bertanya, maka saya menulis saja artikel. Judulnya Bambang Tri versus The Iron Lady SME. Bambang Tri Hatmojo, putra mantan Presiden Soeharto. Siapa yang tidak kenal dia? Nama besar, tapi ternyata juga dengan utang besar kepada negara dan rakyat tentunya. Kewajibannya untuk melunasi utang ini sudah berlarut-larut sejak 23 tahun lalu, hampir seperempat abad ini. Dan tak banyak yang tahu soal ini lantaran sejak kejatuhan bapaknya di tahun 1998, tak ada yang berani mengutak-utik soal ini. Baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, lewat Menteri Keuangannya, The Iron Lady atau wanita besi Sri Mulyani Indrawati, inilah kasus itu mencuat. Singkat cerita, belum lama ini Bambang Tri dicekal untuk melancong ke luar negeri atas permintaan Kementerian Keuangan. Namun Bambang Tri melawan dan mem-PT UN-kan kasusnya. Di sini kita tidak hendak menyoroti soal pencekalan Bambang Tri dan kasus PT UN-nya. Itu tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah soal utang Bambang Tri yang sudah terkatung-katung hampir seperempat abad ini mesti dilunasi kembali kepada negara, dan mesti dipastikan juga plus denda dan bunganya. Bunga sudah berbunga. Berapa itu? Belum jelas. Itu kan uang rakyat, jadi ya mesti transparan juga penagihannya. Lagi pula prosesnya juga mesti dikawal ketat, tak boleh lolos. Masyarakat sipil atau civil society dan para pegiat anti korupsi mesti urun rembuk. Apalagi parlemen atau DPR RI tak boleh bungkam dan pura-pura budak. Ini uang rakyat dan wakil rakyat mesti mengawal pengembaliannya. Kala itu tahun 1997 ada perhelatan SEA Games ke-19 di Jakarta. Konsorsium yang dipimpin oleh Bambang Tri dapat tugas untuk mengelola penyelenggaraannya. Untuk itu ia dapat hak monopoli untuk promosi, penyiaran, sampai soal pengadaan segala sesuatu yang diperlukan. Termasuk mengimpor mobil atau kendaraan yang nanti setelah perhelatan selesai itu boleh dijual lagi. Dan kabarnya hasil penjualan mobil atau kendaraan ini pun tak jelas rimbanya. Belum lagi hak untuk penyiaran dan promosi macam-macam. Juga dibangunlah Hotel Mulia yang saat itu izinnya untuk 16 lantai. Tapi kenyataannya menjulang terus sampai 40 lantai. Memang sempat ada kekisruhan soal lisensi itu, tapi itu soal lain. Ternyata bukan cuma hak monopoli dengan segala macam konsesinya, tapi juga modal awalnya pun dipasok dari duit rakyat. Bambang Tri pun dapat modal dari negara. Kabarnya sekitar 35 miliar rupiah, di mana saat itu dolar Amerika masih sekitar 2000-an perak. Pendek kata, ini seperti berburu di kebun binatang dah. Pola bisnis-bisnisan seperti ini memang lazim dilakukan kelompok P3 atau putra-putri presiden saat itu. Modalnya dari duit rakyat dan mesti dapat semacam hak monopoli. Lezat bukan? Tapi sudahlah, masa itu sudah lewat. Yang belum lewat dan tidak boleh dilewatkan adalah utang-utang mereka yang sekarang jadi piutang negara. Ayolah Mas Bambang Tri, juga P3 lainnya, segeralah bereskan, bayarlah kembali kewajiban kalian kepada negara. Jangan jadi pecundang, agar nama besar Pak Harto juga tidak jadi lebih buruk lantaran ulah kalian. Jangan lupa, Menkeu yang jadi andalan Pak Jokowi ini bukan orang sembarangan. Wanita besi atau The Iron Lady ini punya tingkat kecerdasan, intelektual maupun emosional yang di atas rata-rata para mafia ekonomi maupun para maling anggaran. Anda sudah diberi kesempatan untuk menunggak selama hampir seperempat abad. Dan sekarang pun kabarnya Bu Menkeu masih kasih peluang untuk mencicilnya. Ini kan luar biasa sekali. Kurang apa coba? Ayolah mulai mencicil. Jangan pecicilan lagi.
Ini soal uang rakyat loh. Kabarnya nilai sekarang sudah triliunan bilangannya. Mas Bambang Tri bisa bayangkan, dengan duit setriliun itu kita bisa bangun atau merehab total 500-an gedung sekolah. Dengan itu puluhan ribu anak-anak Indonesia di berbagai daerah bisa sekolah dengan kondisi yang jauh lebih memadai. Atau untuk sanitasi kesehatan warga kota misalnya. Dengan duit setriliun itu bisa dibangun 40 ribuan sarana MCK untuk warga perkotaan. Apalagi di masa pandemi ini, dana yang Mas Bambang Tri bakal kembalikan ini bisa dipakai untuk bansos masyarakat miskin. Kalau satu paket bansos itu seharga 250 ribu perak, maka ada 4 juta warga bisa kebagian paket bansos. Ini barokah bukan? Pendek kata, duit rakyat yang belum Mas Bambang Tri kembalikan itu bakal besar manfaatnya buat rakyat. Semoga bisa beres sebelum The Iron Lady dan Pak D di belakang beliau habis kesabarannya. Ayolah, tunjukkan itikat baiknya. Setelah itu, silahkan melancong keliling dunia.